Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama saya Akang Abdul. Hari ini saya mau jawab ya, konten untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Bagaimana badar besi Semeru urat jala itu kalau digosok jadinya itu seperti apa? Nah, hari ini pagi ini saya jawab ya, mulai dari bahan sudah dipotong dan sudah jadi lodestone. Ya, langsung aja. Di sini ada dua bahan ya. Ini bahan yang masih utuh. Ini ada bahan yang ukuran seperti ini, yang seperti di video saya ya, waktu proses pencarian itu kan yang seperti inilah. Nah, ini bahannya seperti ini. Ini bahan utuh, belum dipotong, belum diapa-apakan, langsung saya ambil dari lereng Semeru ya, dari lereng Semeru. Seperti ini bahannya, badar besi Semeru urat jala. Ini juga bahannya besar banget. Nah, ini juga bahan badar besi Semeru yang sama, urat jala. Ini ada juga ini videonya, waktu video penemuan itu ada juga. Nanti saya ginilah linknya di deskripsi video penemuan atau proses penemuan batu ini, ada di videonya juga. Jadi bahannya seperti ini ya. Nah, bahannya seperti ini. Terus saya juga ada contoh bahan yang sudah dipotong ya, coba perhatikan. Ini dulunya besar sekali bahan ini. Ini bahannya seperti ini ya, dulu besar banget bahan ini. Terus saya potong ya, saya potong di tukang potong batu ya, di tukang potong batu. Nah, jadinya seperti apa? Nah, dalamnya itu seperti ini. Nah, kelihatan ya, ngeblur ya. Nah, saya taruh biar fokus ya. Dalamnya itu seperti ini ya, terlihat ya urat-uratnya ya, hitam pekat dan terlihat urat-uratnya ya, seperti ini dalamnya ya, seperti itu dalamnya. Jadi batu tadi itu kalau dipotong seperti ini dalamnya, uratnya itu tembus ke dalam ya. Nanti tergantung gini, tergantung teman-teman, kalau memang dapat bahan dari saya bongkahan besar, kalau dipotong itu lebih ini ya, lebih seru atau lebih bisa menikmati proses pertama. Kedua, teman-teman tuh bisa cari urat yang mana yang mau dijadikan cincin atau dibidik, mau dijadikan cincin atau digosok siap naik ring itu. Nah, tinggal ini ya, seperti ini, tinggal mungkin dibidik sebelah sini ya, mungkin dibidik sebelah sini, sebelah mana ya, itu bebas. Bahannya seperti ini, dari bahan besar dipotong seperti ini. Terus bagaimana kalau sudah jadi batu atau lodestone? Ini saya ada contohnya. Nah, kalau sudah jadi batu seperti ini jadinya ya. Nah, wah, ini kameranya ngeblur ya. Nah, seperti ini. Ini contoh badar besi Semeru urat jala asli lereng Semeru ya, yang sudah di lodestone, siap naik ring. Ya, seperti ini ya. Ya, seperti ini. Ini masuk di urat emas karena agak kekuning-kuningan ya. Terus ada pertanyaan lagi, apakah badar besi Semeru itu uratnya tembus sampai dalam? Ya, tembus ya. Kalau bahan dari saya insya Allah tembus ya. Terus insya Allah padat. Nah, seperti ini ya. Ini kan awalnya besar. Nah, tapi di sini gini ya teman-teman, kalau memang mau cari urat yang lebih tebal, contoh di sini ya, kalau mau cari urat yang lebih tebal, mainnya itu yang digosok adalah bagian pinggir kulit ya, bagian pinggir kulit sama-sama kuat ya, sama-sama keras. Di pinggir kulit sampai ke dalam itu sama-sama keras batunya.
tapi uratnya itu lebih banyak atau lebih tebal di bagian pinggir kulit kalau sukanya uratnya tebal. Kalau sukanya uratnya lebih tipis, itu mainnya agak ke dalam. Ya, nanti di pintar-pintar ini pintar-pintar gini tukang gosoknya lah. Nah, keunggulannya kalau kita beli bahan ya kita bisa cari lah. Ya, bisa cari yang mana yang mau dibidik ya seperti ini. Terus kalau bahan seperti ini ya, bahan seperti ini biasanya kalau bahan-bahan yang kecil-kecil seperti ini itu teorinya beda lagi karena niat tidak terlalu tebal ya. Kalau jadi insya Allah jadi semua ini, dikit buangannya karena batunya padat. Nah kalau bahan seperti ini, jadi di bagian permukaan itu ya, di bagian permukaan itu digosok halus sampai rata. Nah nanti setelah digosok rata ya, setelah batu ini digosok rata, dia akan keluar gini ya, keluar urat ya, uratnya tuh terlihat. Nah di sana ada kesempatan teman-teman bidik urat yang teman-teman suka, bentuknya apa, bisa dapat mungkin tapak jala atau mirip apa gitu ya uratnya itu, gambar apa, disitulah unikan kasihkan kalau kita beli bahan itu. Terus dia bisa jackpotnya bisa 1, 2, 3 tergantung rezeki teman-teman ya. Terus saya juga bawa ini karena tema kita badar besi Semeru urat jala ya. Nah terus ada bahan badar besi urat jala itu yang langka, susah banget di alam ya ketemunya ya, badar besi Semeru ini ya. Ini namanya badar besi Semeru urat jala ya, tapi uratnya itu merah ya. Ini badar besi Semeru urat jala urat merah ya, seperti bahannya ya seperti ini. Saya cuma punya satu dan kecil ini, belum dapat lagi yang seperti ini ya. Ini urat merah, sama dalamnya itu sama seperti ini ya, bentuknya uratnya itu dalamnya sama seperti ini, berurat seperti ini, tapi itu merah ya, uratnya itu merah, bener-bener merah. Nah, bukan emas, bukan kekuning-kuningan, bukan oranye, tapi merah ya. Batu ini uratnya merah ya, kalau dipotong sama kayak gitu bentuknya dalam uratnya, tapi merah ya. Kalau ini kan dibilang urat emas karena agak kekuning-kuningan ya. Terus ada juga yang uratnya itu putih ya. Terus ada juga, biar tidak salah ya, kalau ini juga sama, ini badar besi Semeru juga ini, tapi ini tidak berurat kalau dipotong. Kalau saya menamakan ini ya, kalau saya menamakan untuk membedakan badar besi Semeru urat merah, kalau ini saya namakan badar besi Semeru bercak merah karena dia tidak berurat tapi bercak ya, ada bercak-bercak merah lah gitu. Kalau bahan yang seperti ini itu sangat kuat nempel magnet ya. Ya seperti itu ya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan masalah badar besi Semeru urat jala, nah bisa komen ya, komen di komentar. Terus nanti kalau saya bisa jawab pasti insya Allah saya jawab. Untuk pencarian batu ini ya, batu yang besar ini ada di YouTube saya, di video sebelumnya itu nanti saya bagikan linknya. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya.